Three, two, one. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hilian Batin Channel dalam program terbaru kita, edisi kedua, teman-teman sekalian, obsesi, ya kan, obrolan seputar edukasi. Nah, kali ini salah satu narasumber yang kita tunggu-tunggu kehadirannya di YouTube channel kita, namanya Miss Sally. Silakan Miss, perkenalkan dulu nama lengkap, kemudian kesibukan seperti apa. Baik, oke. Halo semuanya yang lagi nonton sekarang. Perkenalkan, nama saya Miss Sally Putri Pratami. Bisa dipanggil dengan panggilan Miss Sally. Seperti itu. Biasanya saya dikenal dengan panggilan Miss Sally, Bapak, di kampus-kampus seperti itu. Itu pasti ada apa sejarahnya kenapa dipanggil Miss itu, ya kan? Iya kan. Dijelaskan. Sejarahnya adalah karena saya belum menikah, Bapak. Kalau sudah menikah, maka Mam, dari ya? itu dipanggil Miss. Seperti Ya. itu. Iya, kalau udah menikah beda lagi, Pak. Pasti panggilannya Mem. Mem ya. Mem Sally, seperti itu. Oke, siap. Berarti ini panggilan karena belum nikah jadi Miss. Kalau dia sudah nikah bisa Mem ya. Mem, ya. Kalau menurut kami Miss, Miss itu panggilan yang biasa ngajar bahasa Inggris. Oke. Iya kan? Coba ada nggak sangkut pautnya itu misalnya? Oke, saya luruskan sedikit ya Bapak. Kalau Miss itu artinya kan nona, dimana panggilan itu untuk perempuan yang lajang yang belum menikah, Bapak. Jadi Miss panggilannya. Tapi ketika dia sudah menikah, panggilannya berubah jadi Mem atau kita sebut ibu, seperti itu. Iya. Dalam apa, dunia luar ya? Dunia luar ya. Kalau di sini palingan ibu guru, Ibu sebagai guru, macam. benar Iya, ibu iya. guru. Oke, berarti Miss Sally ini panggilannya teman-teman sekalian jangan ibu terus sebagai macamnya, tapi Ya. Miss. Miss, iya Miss, benar. Itu kemudian. Nah, kira-kira Miss ini mungkin kan ada yang bertanya nih, siapa tuh narasumbernya? Kami belum kenal. Iya. Kira-kira kesibukannya. Oke, Kesibukannya sekarang gimana? Kesibukannya saat ini saya cuma mengajar saja, Bapak. Hanya saja mengajar di kampus UIN Raden Fatah Palembang, terus kampus Syekh Kirti. Bapak tahu yang Syekh Kirti? kedua, Iya, tahu. Syekh Kirti. Lalu yang terakhir di Poltek Par, Bapak. Oke, Seperti ada 3 itu. kampus. Yang pertama itu ngajar di mana? Yang pertama sekali ngajarnya di UIN, Bapak. Di UIN. Pertama kali saya ngajar di sini. Tahun berapa itu? Tahun 2000, setelah saya selesai S2 itu 2021, alhamdulillah dapat kesempatan buat ngajar di sini. 2021 di kampus? Kampus B. Bukan, yang ngajar di kampus B memang. Teman-teman kan diluruskan sedikit. Jadi UIN kita, kampus Universitas, sekarang kita berada di kampus B. Di Jakabaring. Kemudian Miss Sally ngajarin di Fakultas Ekonomi misalnya. Fakultas Ekonomi, benar. Ekonomi. Fakultas Ekonomi atau kita sebut dengan FEBI. FEBI bukan nama orang tapi nama fakultas ya teman-teman sekalian. Singkatan Fakultas benar-benar. Ekonomi dan Bisnis Syariah. Iya, Nah, kemudian ini Miss, tadi kan mengatakan Missnya ngajar sudah dari 2021 setelah kuliah. Banyak belum tahu. Alma mater misalnya dari mana sebenarnya? Nah, alma mater. Iya, alma mater ya. Alma mater saya itu sebetulnya dari Universitas Sriwijaya Palembang, Bapak. Unsri. Yang di Indralaya atau di Bukit? Yang di Bukit. Jadi saya S1-nya itu di Bukit, S2-nya juga di Bukit. Sebetulnya saya ini sudah 3 kali kuliah, Bapak. Yang pertama? Yang pertama itu alma mater saya Poltek, Polsri. Polsri. Iya, D3, selesai tadi kan? Bapak. Selesai. Tidak selesai. Jadi saya stop, berhenti. Jadi saya masuk itu 2013. Saya stopnya di tahun 2014, lalu saya move ke Unsri di tahun 2014. Selesainya S1 itu 2018, Bapak, jadi 4 tahun. Selesai S1 4 tahun, lanjut lagi S2-nya di tahun 2019. Sampai dengan 2021. Selesainya itu 1 tahun 11 bulan kalau nggak salah S2-nya. 1 tahun 11 bulan, pas lah. Pas lah ya. Pas lah, apa normal lah kata Normal, orang. iya, normal. Berarti 3 kali Miss tadi. Misalnya yang pertama itu masih mencari jati diri. Iya, mungkin. benar masih mencari jati diri. Apa salah jurusan? Apa gimana tuh Miss? Kenapa? Sebetulnya waktu di Poltek itu, di Polsri ya Pak, Polsri itu saya menginginkan buat mengambil jurusan perbankan di Polsri gitu, D3, tapi ternyata orang tua kurang merestui, Bapak. Orang tua pengennya jurusan saya jadi dosen aja. Maunya saya jadi dosen gitu ya, Bapak ya, guru D3 gitu ya. Iya. Iya, maunya saya jadi dosen, mengajar di kampus saja gitu loh. Jadi makanya saya disuruh move ke Unsri. Ambil S1 langsung, selesai S1 langsung sikat ambil S2. Iya. Dan Tanpa jurusannya basa-basi FKIP. ya. Tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi.
FK berarti langsung apa pendidikan? Pendidikan benar. Jadi fokusnya saya itu ke pendidikan teman-teman seperti itu. Oh ya, berarti kan bisa digaris bawah ini ternyata pencarian jati diri Miss Sally Iya. sebenarnya awal-awalnya tuh masih coba-coba dulu Miss. Coba-coba pengen di bank gitu kan pengen Pak. di bank, Soalnya kayaknya enak, jurusannya saya perbankan Enak, ya. kemarin itu Pak. D3. Administrasi bisnis perbankan waktu di Poltek ya. Iya. Ya soalnya di UIN kan ada juga Miss D3 perbankan waktu itu. Oh iya iya. Ada iya. D3 sekarang nggak ada lagi sih. Sekarang tidak lagi Sudah ya? diganti oleh S1. Oh, S1 perbankan syariah. oh begitu. Iya, mungkin Miss ada yang ingin disampaikan. Kan kadang-kadang kan ada mahasiswa kita ini yang salah masuk jurusan. Oh iya benar. Nah, ada yang gimana sih solusinya tuh Miss? Ya, oke, buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya kurang cocok dengan jurusan yang dia pilih atau misalnya merasa salah masuk jurusan seperti itu ya, tidak apa-apa dilanjutkan dulu. Dilanjutkan dulu pelan-pelan, tapi memang kalau misalnya kita sudah ngerasa tidak nyaman, kalian harus keluar dari zona itu. Dan mencoba lagi, mencoba sesuatu yang kalian inginkan gitu loh. Gini Bapak, misalnya kita menjalani sesuatu yang memang bukan passion kita, itu pasti kita tidak nyaman gitu Pak. Pasti tidak nyaman dan tidak akan berakhir dengan maksimal atau Iya. hasil yang baik gitu loh. Iya kan Bapak, jadi Benar-benar. mending kita cut dari awal, kita cut off dari awal, kita move dan kita mencari tempat di mana memang itu pilihan kita gitu loh, passion kita gitu. Dan ketika kita memilih itu, pasti kita melakukannya dengan maksimal dan hasilnya juga pasti maksimal. Karena kita suka misalnya. Suka, iya, kita enjoy gitu kan pasti, iya benar. Ya. Nah itu teman-teman sekalian sebenarnya itu pilihan apakah jurusan itu kalian ambil teruskan tapi diselesaikan. Diselesaikan, Ya misalnya iya. itu konsekuensi. Kalau misalnya tidak ini bukan aku yang sebagai macam sudah pindah. Pindah. benar, Daripada cut off nanti gitu ya. sengsara kan? Daripada nanti Sengsara di dalam ya. Dan hasilnya juga tidak maksimal pasti. Iya, Bapak. iya, benar, pasti. Sia-sia saja pasti. Pasti, Pasti itu sia-sia. Karena dia tidak mencintai apa yang dia laksanakan itu, Benar, Miss. benar Bapak. Seperti itu. Nah itu ini kan yang menarik Miss, tadi kan Miss bilang ngajar di 3 tempat ya. Ngajar Iya. di 3 tempat karena tidak sedikit dosen tuh yang paling hanya ngajar di 1 tempat. Ini kok banyak macam ini kira-kira. Dari 3 tempat itu misalnya dari UIN kan, UIN habis itu Poltekpar. Ya boleh Pak. Poltekpar, pariwisata, habis yang ketiga ini Sabda Kirti. Kira-kira ada nggak suka duka dari ngajar di beberapa tempat itu? Suka dukanya paling saya ngerasa lelah aja kali ya Pak ya. Lelah dan juga lelahnya banyak Pak. Lelahnya bukan fisik saja tapi pikiran juga. Baik, mohon maaf pemirsa sekalian, tadi itu ada kesalahan teknis nih ya Miss Sally ya. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya dari yang rekamnya ini tiba-tiba kepanasan misalkan. Handphonenya, iya. Handphonenya kepanasan jadi tiba-tiba tuh langsung mati misalnya. Mati drop Langsung langsung mati drop handphonenya. langsung. Padahal kita sudah sampai selesai tadi Miss. Iya udah sampai closing. Sudah closing teman-teman Closing. sekalian. Jadi mohon maaf tapi di sini langsung karena cuaca tidak mendukung teman-teman sekalian sudah mulai ini misalnya Panas sudah semua, panas sudah cuacanya. masuk jam 12 misalnya. Iya, Sudah masuk jam 12 jadi kita masuk ke kampus, ke ruangan yang ber-AC. Iya, Yang lebih ber-AC, nyaman. lebih nyaman, lebih lebih Sejuk. enak ngobrol, sejuk Iya. sebagai macamnya itu. Kita lanjutkan di pembicaraan terakhir tadi Mas. Iya. Pembicaraan terakhir tadi berkaitan dengan suka duka. Mas. Suka duka. Suka duka. Misalkan ada 3 kampus yang saya Kirti, kemudian juga Poltekpar, kemudian juga UIN. Nah kira-kira Miss apa tuh suka dukanya? Bisa Iya. dikasih tahu sama pemirsa. Oke baik, sebetulnya suka dukanya itu lebih ke capek ya teman-teman ya. Capeknya itu banyak, capek fisik Pak, Oh. capek pikiran. Aduh udah dalam tuh kalau udah capek pikiran ya kan. Dalam, sedih. Capek, capek fisik, capek pikiran. Ya paling kita harus menghadapi berbagai macam karakter mahasiswa teman-teman. Misal nih, saya kan punya 3 kampus yang saya handle. Saya mengajar mahasiswa UIN, saya mengajar mahasiswa Syekirti, saya juga mengajar mahasiswa di Poltekpar. Di mana 3 kampus tersebut memiliki karakter mahasiswa yang berbeda-beda, Bapak. Emosinya berbeda-beda gitu loh. Pakaiannya pun juga berbeda-beda, etikanya pun berbeda-beda, Bapak. Nah, di situ yang saya harus menyesuaikan dan harus merubah metode saya yang mungkin sedikit lebih formal, tapi ketika di Syekirti di mana saya berhadapan dengan
orang-orang yang sudah berumur seperti ibu-ibu atau bapak-bapak gitu yang saya ajari ya sudah kolonial gitu ya. Itu saya mungkin tidak terlalu menekankan gitu karena mereka sudah paham Pak tentang attitude gitu kan. Jadi mereka sudah memahami, malah mereka sangat menghargai saya. Even saya di bawah mereka masih sangat muda gitu. Jadi lebih santai kalau ngajar di Syekirti. Tapi kalau misalnya saya ngajar di UIN, di Poltekad, di mana itu mahasiswanya memang dari SMA langsung ya Pak ya, dari SMA atau SMK, dan mereka sangat membutuhkan ilmu, maka saya sangat menerapkan, sangat nge-push mereka untuk adab di atas ilmu seperti itu. Jadi susahnya di situ saja. Untuk dua kampus tadi misalnya karena dua kampus itu rata-rata mahasiswanya milenial. Iya, rata-rata milenial, benar. Masih semangat, masih fresh kan. Masih fresh, untuk kita push apa ya, tugas-tugas tugas-tugas iya, macam-macam. Karena yang dicari itu bukan hanya nilai misalnya, tapi lebih dari itu cara mereka ke kita dan juga ilmu yang akan didapat nanti misalnya. Itu salah satunya. Nah, Mas, kira-kira Mas, mungkin banyak pertanyaan ya sama narasumber kita kali ini. Untuk Instagram tadi kayaknya sudah Oh iya, Instagram iya, boleh dilihat ya, nanti dicantumin di bawah. Instagram saya Sally Putri Pratami, di follow jangan lupa ya. Nanti kalau misalnya tidak di follow jangan sampai DM. Iya, jangan sampai maksa ya. Jangan sampai maksa. Mas, follow back dong Mas. Nah, jangan sampai. Itu berarti kan ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi apa ya? Yang menjadi pertanyaan nih Mas, kira-kira kami mewakili dari netizen Mas yang menonton tayangan kita pada kali ini Mas. Misalnya dosen muda, berarti kan kuliahnya itu tanpa putus misalnya. Iya, benar. Putus langsung kerja. Banyak yang bertanya nih, bukan banyak bertanya sih, tapi saya mewakili, pasti ada pertanyaan. Misalnya background pendidikannya itu apa kira-kira? Oke, background jurusan kali ya? Iya, jurusan saya itu pendidikan sebetulnya. Pendidikan bahasa. Seperti itu Bapak, pendidikan bahasa. Jadi saya itu sebetulnya kuliah sudah 3 kali. 3 kali Bapak. Yang pertama saya di Poltekad, Polsri. Sorry, ralat ya, Polsri Politeknik Negeri Sriwijaya. Itu saya D3 kemarin ngambilnya. D3 itu saya masuknya 2013 teman-teman sampai dengan 2014, tapi saya stop di situ. Iya, stop di situ. Langsung saya move ke Unsri di tahun 2014 sampai dengan 2018. Begitu. Lanjut lagi 2019-nya saya masuk S2 Bapak sampai dengan 2021 itu 1 tahun 11 bulan ya, cukup lah untuk S2. Setelah itu alhamdulillah saya langsung dapat kesempatan buat ngajar di sini Bapak. Begitu. Berarti pengalaman pertama ngajar di UIN misalnya? Di UIN, benar. Ini pengalaman saya pertama banget di UIN 2021 ya Bapak. 2021 berarti sudah masuk ke tahun ketiga nih. Iya. Dua ketiga, iya benar. 2023 teman-teman sekalian. Kira-kira Miss, kan kalau Miss sebagai mahasiswa kan, bukan mahasiswa tapi mahasiswi. Sebagai mahasiswi teman-teman sekalian, sebagai mahasiswi pasti kan bisa menilai itu dosen cara mengajar. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang Miss terapkan kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang diajari di 3 kampus tersebut? Sehingga mereka tuh kalau kami lihat, kami kan sudah follow tuh Instagram Michelle itu. Rutinitas Michelle mengajar tuh. Kayaknya kok mereka tuh deket banget gitu. Apa sih resep mungkin bisa Michelle bagikan pada teman-teman yang pengen seperti Michelle ngajarnya asik kepada mahasiswa-mahasiswa? Silakan, monggo. Oke, jadi begini teman-teman. Saya sudah 3 kali kuliah di mana saya sudah melihat berbagai macam cara, metode dan pola mengajar dosen-dosen saya pada saat itu, senior saya pada saat itu. Lalu saya memantapkan diri saya untuk menjadi dosen dengan metode yang saya punya gitu. Metodenya apa? Adab di atas ilmu teman-teman. Itu metodenya yang pertama, adab di atas ilmu. Dan untuk kedekatan kepada mahasiswa, saya melakukan kedekatan emosional Bapak. Iya, itu metodenya, kedekatan emosional antara dosen dan mahasiswa. Jadi dia tetap menggunakan adab, tapi bisa dekat juga gitu loh. Iya, jadi mereka bisa berbicara sama saya di luar perkuliahan, tapi tetap menggunakan etika, tetap pada koridornya begitu. Dan metode-metode seperti itu ternyata berhasil dan bekerja dengan baik ketika kita terapkan dengan baik kepada mahasiswa Bapak. Ketika mahasiswa dari awal sudah kita terapkan kalau kita menggunakan adab di atas ilmu ya, jadi mereka sudah langsung ke
connect gitu, Iya, otaknya connect. langsung terhubung kalau oke, berarti semuanya itu harus diatur dengan etika, maupun berbicara, duduk, berpakaian dan lain sebagainya itu dia menggunakan etika Bapak begitu, walaupun kita lagi di luar Di luar jam kampus, pelajaran, ya. nah ya di luar kampus seperti itu metode yang saya terapkan. Jadi saya bisa dekat sama mahasiswa, mahasiswa juga bisa leluasan dengan saya tapi tetap menggunakan etika seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi harus digarisbawahi bahwasanya percuma kita misal ilmu tinggi sebagai macam teman sama guru atau dosen pun kita berpapasan tegur sapa. Iya, tidak ada, salam tidak ada, senyum tidak ada di hanya situ. lewat saja. Dan itu banyak loh terjadi Bapak di Sampai saat ini? beberapa pendidikan ya. Iya benar, sampai saat ini Iya, ya. Ada banyak sekali terjadi yang seperti itu yang saya temuin ya. Nah maka dari itu saya sangat terpacu untuk oke, ini yang harus kita rubah. Ternyata pendidikan di Indonesia itu butuhnya ini loh, Oh, yang harus iya, kita iya. lihat. Benar Fokusnya ke sini dulu gitu. Kalau misalnya pinter itu gampang Pak. Kalau Iya. kalau kita gini aja deh Pak. Simpelnya kita belajar pun bisa pinter sendiri, Bisa. otodidak, dengan kita fokus buat belajar. Misalnya kita mau belajar tentang teknologi komputer misalnya Iya. begitu, udah kita bisa belajar otodidak sendiri, mandiri begitu ya. Itu pasti dapat ilmu, Iya, sih. pasti gampang dapat ilmunya gitu. Tapi kalau misalnya etika itu sulit sekali Bapak, sulit sekali kita miliki. Nah itu yang harus kita rubah di sini, Iya. mindsetnya mahasiswa, mindsetnya pendidik juga. Kalau ternyata etika tuh penting gitu. Di zaman sekarang tuh etika sangat penting. Oke, siap. Oke, Miss. Ini teman-teman sekalian, bahwasanya guru atau dosen itu bukan hanya mengajar, Miss, Iya. tapi juga mendidik. Mendidik, benar itu sekali, salah benar, satu. benar sekali. Mendidik yang mahasiswa tersebut yang mungkin masa lalu dulu kan masih tidak sopan, Tidak sama sopan, itu kan iya. sebagai macamnya. Disitulah peran guru dan juga dosen, Miss. Iya. Karena guru atau dosen itu pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, pahlawan Sebenarnya tanpa di situ, tanda Miss. jasa. Walaupun tidak ada rencana di bajunya. Iya kan? Iya benar sekali. Ikhlas mengabdi. Ikhlas mengabdi. Oke, Miss, tadi kan sudah kita sampaikan bahwasannya guru itu bukan hanya mengajar, Miss, tapi juga penampilan yang bukan penampilan, tapi mendidik ya. Mendidik, ya. Kok beleng misalnya. Nah, mendidik. Jadi dosen itu mendidik para mahasiswa sebagai macam, misalnya. Kira-kira menurut Miss sendiri, dulu kan pada saat sekolah tuh bajunya seragam. Iya, seragam. Seragam, kemudian juga pakai penampilan rapi iya, sebagai rapi. macam. Kok tiba masuk menjadi mahasiswa ini kok kayaknya bebas. Nah, menurut Miss sendiri penampilan yang baik itu bagi mahasiswa itu seperti apa, Miss? Monggo, Miss. Oke, baik. Jadi begini teman-teman, penampilan itu kan penting ya. Etika berpenampilan juga ada. Jadi berpenampilan, berpakaian itu merupakan salah satu etika. Bentuk etika kita sebagai mahasiswa di kampus, teman-teman. Bentuk etika kita ketika kita bertemu dengan orang lain itu etika berpakaian namanya. Nah, kalau misalnya kalian itu merupakan mahasiswa, maka etikanya adalah mahasiswa menggunakan pakaian yang rapi. Tidak menggunakan kaos oblong ya Bapak Kaos ya, oblong, seperti iya, yang benar. sering di Kayak ke mall. Iya, kan sering ditampilkan oleh mahasiswa kita Iya, ya. iya. Ada yang menggunakan kaos oblong. Kaos oblong. Seharusnya kita menggunakan kemeja. Kemeja. Seperti itu, berkerah gitu ya Bapak ya, berkerah. Lalu celananya juga celana dasar seperti yang digunakan Iya. sama Bapak sekarang, sama saya juga celana dasar. Menggunakan sepatu yang Sepatu. tertutup, bukan sandal, teman-teman. sepatu sandal. Bukan sepatu sandal, iya. Lalu rambut juga seperti itu harus rapi. Iya. Kalau laki-laki minimal dia menggunakan pomade deh Bapak. Iya, paling Harus tidak ada rapi. minyak rambut biasanya. Minyak rambut lah ya bahasa Indonesianya ya. Pomade gitu. pomade, Jadi iya. dia rapi Klinis. gitu, rapi. Iya, seperti itu. Tapi karena kita merupakan dosen di UIN ya, di mana perempuan itu harus menggunakan hijab, jadi Iya. hijabnya harus rapi, bukan Atau penutup kepala Kerudung, Bapak, kerudung, bukan. gitu orang Iya. Orang bilangnya penutup kepala yang hanya sekedar ditutup aja, tapi rambut rambut kelihatan. kemana-mana. Bukan, tapi kita menggunakan hijab yang benar seperti yang saya gunakan, gitu, seperti itu contohnya. Ya, jadi semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus rapi dan sangat dilihat, sangat dinilai. Apalagi sekarang ini kita itu berada di FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Islam, di mana kita sangat dilihat penampilannya ya, karena kita menjurunya juga ke perbankan ya Bapak ya. Jadi itu penampilan pasti dilihat teman-teman. Penampilan dilihat, penampilan itu nomor satu dan utama, karena bagaimana orang mau yakin sama kita ketika kita tidak menampilkan sesuatu yang meyakinkan. Iya, Seperti benar, itu ya. Jadi penampilan itu faktor utama orang yakin kepada kita untuk pertemuan pertama ya, first impression seperti itu.
Ya, pandangan pertama. Pandangan pertama, kesan pertama ya, first impression itu Iya, yang iya, dilihat benar. pasti penampilan teman-teman gitu. Jadi kita harus meyakinkan biar orang yakin kepada kita gitu. Ketika kita ada urusan sama orang, orang mau berurusan sama kita, orang sudah yakin dari penampilan sudah meyakinkan. Tapi kalau misalnya kita tadi berpenampilan tidak sesuai, acak-acakan, tidak rapi begitu ya, orang akan tidak segan atau tidak respect kepada kita. Tidak welcome, Tidak kata orang welcome itu. ya. Ngapain coba dia aja nggak menghargai dirinya sendiri? Benar, dia saja tidak Ngapain menghargai dia? dirinya sendiri dan dia juga tidak mencerminkan keyakinan Iya. kepada dirinya sendiri. Gimana orang mau yakin kepada dirinya Iya, kan? benar, Seperti itu. Nah itu teman-teman sekalian, bahwasanya kalau misalnya kalian ingin kuliah, coba Iya. ini bisa utamakan penampilan. Penampilan, iya, penampilan harus dilihat. Karena penampilan itu bisa kata orang itu menggambarkan orangnya. Karakter ya. Kalau misalnya orang bilang dulu kan, oh dia ini orang seni. Nah, berarti Iya. kan karakternya memang seperti itu. Seperti itu. Bebas kan, dia kan Bebas, tidak melihat iya. sebagai macam itu. Nah, kalau misalnya menjadi mahasiswa, cobalah kalian berpakaian yang rapi. Kalau misalnya celana dasar kata misalnya tadi, Iya. kemudian bajunya kemeja. Kemeja. Habis itu rambutnya minimal tuh kata orang dikasih minyak. Pomade ya, Pomade, minyak iya, agar benar mengkilap pomade misalnya. ya. Iya. Mengkilap itu kira-kira. Rapi gitu loh. Rapi. Jadi tertata. Jadi kena angin tuh tidak kemana-mana rambutnya. Kalau laki-laki kan kalau kena angin tuh, Pasti. berantakan ngelihatnya Pasti, teman-teman. pasti. Kalau Pasti. kita menggunakan pomade atau minyak rambut tuh rapi gitu loh. Iya, enak dilihat misalnya. enak dilihat penampilannya, pakai kemeja, sepatunya ini tertutup Iya. begitu kan. Begitu, celana dasar begitu ya. Ya, nah itu teman-teman sekalian, dan itu juga ini bisa penting untuk mempersiapkan dalam dunia kerja misalnya. Iya, Salah satu untuk penampilan kerja. yang paling Iya, dinilai misalnya. paling dinilai Bapak penampilan, benar sekali. Apalagi kalau kita wawancara ya. Nah, iya, Itu. Ketika kita nih berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah ya, perbankan syariah, di mana ketika kita nanti melamar pekerjaan di suatu perusahaan, itu pasti ada tes wawancara, teman-teman. Nah, di tes wawancara itu kita dilihat penampilannya yang utama, baru berkas kita. Begitu iya, Bapak. benar. Iya dong. Kesan Kesan pertama dulu, orang kesan itu. dulu. Oh, ini orang meyakinkan atau tidak nih? Kalau meyakinkan, oke lanjut kita. Iya, Wawancara ditanya-tanya, baru dilihat Benar, berkasnya seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi modal kita menyambut atau orang menyambut rezeki misalnya. Iya. Jadi penampilan harus diutamakan. Diutamakan. Sebenarnya teman-teman sekarang banyak yang mau dikupas ya dari misalnya, Iya. cuman berhubung waktu tidak mengizinkan lagi. Nanti kalau misalnya perlu untuk sesi yang kedua misalnya, Iya. nanti bisa diteliti. Kalau komentar atau kira-kira, Miss, kira-kira closing Miss untuk dunia pendidikan itu saat ini menurut Miss Eli bagaimana? Monggo Miss. Oke. Di Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, teman-teman. Tetapi kita kekurangan orang yang beradab. Dan menurut saya adab di atas ilmu, dan kita harus menjunjung tinggi adab dan juga ilmu, tapi adab yang paling diutamakan dulu, seperti itu teman-teman. Dan harapan saya adalah untuk para pendidik di Indonesia maupun mahasiswa yang sedang menonton, tolong sekali adab diutamakan teman-teman, karena itu modal kita untuk kita sukses, seperti itu. Terima kasih. Sangat menyentuh sekali. Sangat menyentuh hati kita semua yang salah satunya itu. Nah Miss, kita tutup seperti yang Ya. kita sedih Miss untuk pamit untuk diri Miss Iya, ya. kepada penonton. Tapi harapan kami berdua di sini, apa yang sudah disampaikan oleh Miss Eli tadi semoga bermanfaat dan memberikan positif Miss ya. Iya, dampak positif ya. Dampak positif bagi dunia pendidikan Miss salah satunya. Oke, langsung kita tutup Miss. Kami Ma'ilhan Batin beserta narasumber kita Sally Putri Pratami. pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Minta maaf jika ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.